mobil, nggak punya ini, dukungan dari lembaga lainnya kurang dan seterusnya. Jadi yang Pak Eri sampaikan itu memang ideal, itu hal-hal yang ideal. Dan nanti kalau kita kunjungan kerja ke bawah, kita dengar lagi tuh di bawah Pak senjata kita cuma satu, mobilnya cuma dua, kantor kita masih sewa, jumlah personal kita sekian dan sekian. Itu sesuatu yang selalu kita dengar. Oleh sebab itu saya kira memang jalan keluarnya adalah panja. Nanti kalau panja kita akan sama-sama duduk Pak, bukan cuma BNN, kita akan panggil semua lembaga terkait yang namanya disebut dalam undang-undang. Ada departemen kesehatan, ada sosial, ada ini, kita panggil. Kita minta komitmen mereka, kan itu. Nanti mudah-mudahan lewat panja itu kita bisa merumuskan peta jalan pemberantasan narkoba di negeri ini. Sekaligus juga kita bisa merumuskan semacam panduan lah. Jadi insya Allah kalau itu bisa kita lakukan, paling tidak kita lebih serius menghadapi perang melawan narkoba seperti yang berkali-kali disampaikan oleh teman-teman. Meksiko misalnya Pak ya, Meksiko dulu kondisinya lebih parah dari kita, Kolombia lebih parah dari kita. Tapi mereka bisa keluar, tentu kita bisa juga belajar dari mereka. Tadi Hillary menyampaikan Filipina, Duterte juga menggunakan cara yang represif. Nah itu kan pilihan-pilihan yang nanti mungkin kita akan bahas ketika kita berbicara di panja. Kalau di panja kita bisa melakukan pertemuan berhari-hari, melakukan rapat berjam-jam, berbulan-bulan, dan dengan demikian kita bisa mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada terkait dengan masalah ini. Saya kira itu. Jadi satu kesimpulan adalah Komisi 3 rapat hari ini mengusulkan pembentukan panja pemberantasan narkoba, dan nanti pembentukannya akan dikerjakan persetujuannya di rapat pleno Komisi 3. Saya kira itu lagi hal yang ingin kita bahas. Terima kasih kepada Pak Heru, Kepala BNN jajarannya. Sebentar mengingatkan ini Pak. Saya izin bahwa supaya kita minta Kepala BNN pusat ini menyiapkan bahan kita, pemetaan tadi yang kata Pak Ketua tadi, roadmap itu, jalur-jalur distribusi produsennya itu mana, luar negeri, dalam negeri mana Pak. Kemudian BNN provinsi membuat peta-peta itu Pak. Jadi kalau yang Bapak jelaskan tadi itu, kita belum masuk ke jantung Pak. Kalau kita perang itu cuma gelitikin doang tuh. Kita mau masuk ke jantung. Sumber produksinya mana? Negara produsen asalnya mana? Ya Pak, masih itu Pak. Nah kalau dalam negeri mana? Nah itu Pak. Jadi kita minta seminggu ini bahas semua isu yang akan kita bahas di panja nanti, tanpa terkecuali. Ya, soal tadi itu kan satu dari banyak isu yang akan kita dalami di panja. Bukan cuma keterlibatan lembaga, tapi soal produksi, soal orang, soal kenapa sampai hari ini kita tidak bisa memutus hubungan bandar yang ada dalam penjara dengan dunia luar. Kan kita ini seperti orang bodoh Pak kalau kita melihat realita itu, melihat fakta itu. Orang sudah di penjara masih bisa mengendalikan, dan sebagian besar narkoba yang beredar itu dikendalikan dalam penjara. Paling tidak itu yang dikatakan banyak orang. Terus kita tidak berdaya mengadu, kan ini ironi Pak. Nah termasuk itu Pak Masinton yang terhormat, nanti yang akan kita dalami juga, sehingga nanti satu-satulah kita urai apa permasalahannya. Kalau kita bisa putus yang dari dalam penjara dengan misalnya tadi melarang semua bentuk alat komunikasi masuk ke dalam penjara. Itu jadi nanti kita bahas di panja tanpa terkecuali. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Rapat ini kita akhiri pukul 16.45 dan sekali bersama pimpinan Komisi 3 yang ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin nanti yang kita akan coba mapping yang kita lakukan, kita ada coba materi development Pak. Yaitu di sini beberapa daerah untuk di Aceh, tanaman ganja ini kita referensi menjadi kopi, jagung dan yang lain. Ada yang kita buat seperti itu Pak. Ini yang kita lakukan. Jadi kita melihat dari objeknya Pak.
Lalu untuk yang informasi yang banyak selain adalah sabu Pak, metafetamin. Ini ya kami sudah kerjasama dengan pihak luar Pak, dengan pihak luar dan kepolisian Pak. Jadi kami terus terang saya BNN Pak, kita bersama-sama dengan kepolisian Pak. Nah, kita gunakan kapal polisi, bea cukai, angkatan laut Pak. Jadi kita bisa memantau semua jaringan-jaringan dan kita operasi bareng-bareng Pak. Jadi yang dan kami BNN yang mengajak semuanya Pak. Karena di BNN ada dari bea cukai, dari kepolisian, dari mana-mana, dan kebetulan ya kami dengan kasal pemencatan tangan kami kita bisa mudah melakukan operasi dan sering kita kumpul Pak. Dengan Pak Kamar juga kita undang terowongan saya dan sekarang juga ada kumpul di Pak Kamar untuk operasi-operasi ini Pak. Jadi terus saja terakhir ini kita fokus sudah banyak kita usaha Pak untuk masalah masih barang ini. Lalu yang terakhir kedua itu klaster untuk asesmen center Pak, asesmen terpadu. Ini sangat penting Pak, kami kerjasama dengan UNDC Pak, kami mau dukungan dari Bapak juga. Kita adakan pelatihan-pelatihan penyambung persepsi antara penyidik, jaksa dan hakim Pak, tentang pasal 127 pasal 54 Pak. Alhamdulillah Pak, sekarang sudah mulai banyak untuk rehabilitasi kompulsori Pak. Jadi kita asesmen kompulsori asesmen itu adalah untuk yang hukum maupun medis. Kepentingan kami dari BNN hukum adalah kita pengen tahu maksud jaringan mana nih penggunanya, barang dari mana. Lalu juga medis itu kita katakan jenis apa yang dipakai, sudah setahap mana kita gantungannya. Ini yang kita lakukan asesmen Pak, ini kita perkuat Pak. Yang kita ajak jaksa, penyidik sama polisi Pak. Ini kami mohon dukungan dari Bapak juga, sekarang sudah mulai bergulir Pak. Sudah banyak sekarang yang dilakukan, kita bisa memisahkan mana pengguna, mana pengedar, mana bandar Pak. Ini juga kaitan dengan lapas dan lain-lain. Jadi kami mohon dukungan Bapak juga Pak, masalah asesmen ini Pak. Jadi kami juga dengan Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, dengan Pak Mahkamah Agung juga kita bicara dan perkembangannya bagus Pak, karena Jaksa Agung melakukan surat edaran Pak. Apabila terkait dengan masalah pengguna Pak, mereka tidak pakai acara biasa Pak, acara singkat Pak. Jadi tidak 20 waktu, tapi bisa langsung cepat sidang, lalu hakim bisa vonis rehabilitasi. Nah ini yang sudah jalan. Lalu juga dari Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa di berkas ada lampiran rehabilitasinya itu jadi pertimbangan mereka untuk supaya rehabilitasi ini semuanya yang kita lakukan Pak. Sehingga kita bisa menyelamatkan anak-anak kita yang hanya sebagai tadi Bapak sampaikan yang coba pakai Pak, coba pakai itu bisa sebulan kali mereka ada dari teman-temannya pakai ganja Pak. Nah ini kalau ketangkep sama polisi nggak pakai asesmen, nah semuanya masuk ke jalan semua, ya jadi permasalahan. Ini Pak yang kita lakukan untuk masalah asesmen terpadu. Kami mohon dukungan Bapak untuk klaster ini. Lalu yang klaster kedua adalah mengenai rehabilitasi Pak. Rehabilitasi ini kami sudah koordinasi dengan Menko PMK yang sekarang ini Ibu Ketua DPR untuk bagaimana asesmen ini bisa menyatukan antara asesmen kesehatan, sosial, dan BNN kita bersama-sama Pak. Karena kita IPWL yang sekarang kita lakukan itu cukup banyak Pak, kita tingkatkan kemampuan mereka. Tugas kami dari BNN adalah meningkatkan peningkatan kapasitas konsulen konsuler ini supaya kita punya kemampuan untuk itu. Lalu yang perlu kami laporkan juga pada pimpinan, kami juga fokus ke daerah Rawan area. Ada 354 daerah rawan narkoba Pak. Dari Jakarta 115 Pak. Kami fokus ke sana, kami kerjasama. Kami tidak mau hubungan dari bapak-bapak semua dari Kasih Ibu langsung. Ya, kami siap Pak. Nanti kami sampaikan dari daerah kontainer Bapak, misalnya kayak di Sultran ada berapa daerah rawan narkoba Pak. Nanti bisa bersama-sama Pak. Kita garap tempat ini Pak. Karena perlu kita lakukan Pak ini Pak, kita sama-sama. Dan kita juga dari platform area ini kami kerjasama dengan BNN Pak. Jadi BNN tahun ini ada sekitar 21 yang menjadi fokus binaan mereka. Ketika kampung kubur Pak di Medan, lalu kampung apa yang kemarin kita ini kan bukan kita kampung apa yang kita berarti jangan ada kita
kita kembangkan di sana Pak. Di situ mereka sudah ada puskesmas kita gerakan Pak. Dan jadi nanti ada para pengguna bisa konsumen di sana. Ini yang kita garap pengembangan itu dari PTP Pak. PTP Angkasa Pura termasuk juga Kampung Beting. Kita juga garap, lalu di Jawa Timur juga Pak, kita garap Pak di Jawa Timur untuk bersama-sama Jawa Timur tidak bersama dengan Amerika juga Pak. Salah satu izin Amerika kita garap di sana. Daerah Punara ini bisa kita kembangkan Pak. Bentuknya Pak, ini perlu saya sampaikan juga tidak banyak Pak, tapi ada sebagian yang mendengar juga adalah ibu-ibu Pak. Yang mendengar ibu-ibu Pak. Ini yang mungkin perlu saya kembangkan, mereka kasih pelatihan-pelatihan. Kami Pak online Pak kita pasarkan Pak hasil-hasil produksi dari daerah-daerah yang rawan narkoba ini Pak. Ini yang bisa proses pasar itu Pak, termasuk juga klaster yang tadi dibilang desa atau sinar Pak. Ini saya sangat penting Pak, karena dari perkotaan dan area, lalu dari desa Pak. Di Pak Wayan kami dengan Pak Gubernur telah lebih kurang 80% Pak sudah ada pelarang Pak. Pelarang di desa itu. Kalau misalnya di desa itu menggunakan narkoba, Pak, mengedarkan narkoba itu dikeluarkan dari Banjar. Itu sudah ada Pak, kita karyawan lokal kita buat Pak di, ya Pak? Di desa di Bandung atau desa Mas Wayan, izin ke sini. Ya, di desa Pamungkan, Pak, desa Pamungkan ada beberapa desa yang bisa kita inikan. Begitu yang bisa kita kita mungkin klaster-klaster itu yang menjadi fokus kita Pak, untuk suplainya Pak, kita bisa kerjasamakan. Jadi kita informasikan Bapak. Lalu kalau masalah penguatan dari Bapak dukungan anggaran sangat kita diperlukan Pak, terutama untuk kami ada fokus sekarang adalah membangun pusat comment center Pak, yang ada di pinggir pantai Pak. Itu bisa kita memantau. Dan kami menghubungkan Bapak juga untuk data-data yang dari data-data perhubungan Pak. Kami minta data pantau yang ada AIS dan macam itu juga kita sedang lakukan. Ada 7 pos untuk pemantauan yang kita siapkan untuk perbatasan. Yang terakhir Pak, yang terakhir itu di perbatasan. Kemarin kami sudah datang ke Indikam Pak, sudah ke Sepatik. Lalu bulan lalu kami di Mokoain Pak, di perbatasan Timor Leste Pak. Karena sekarang juga bergeser, tren sudah masuk ke sana Pak. Timor Leste kami di sana dan border ini kita perlu tingkatkan Pak. Karena bea cukai, imigrasi, karantina, BNN ini kita lakukan bersama-sama untuk kapasitas building Pak. Kami sudah koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Pak. Di sini sebagai Kepala Badan Perbatasan Nasional kita akan kerjasama untuk melakukan kemampuan di sana Pak. Karena ini penting. Lalu yang terakhir Pak, untuk perbatasan yang tadi dibilang awal-awal khusus Pak, kita memberdayakan di desa-desa ini Pak, di perbatasan Pak. Ada Babinsa, Babin Kamtimas, Kepala Desa, dan Babin Potensi Maritim Pak. Ini yang kita berdayakan, kita latihkan Pak. Dan ini juga dari impres ini sudah di breakdown, masing-masing gubernur keluarkan peraturan gubernur, peraturan bupati, lalu juga di desa juga anggaran desa juga bisa digunakan untuk kegiatan 4GN. Itu yang kita lakukan Pak. Kita memang waktu ada penguatan dari Bapak itu akan lebih masif nanti ke depannya. Demikian yang saya sampaikan Pak. Terima kasih. Terima kasih.